Maka faqa'u lahu sajidin. Seharusnya kita ini sujud, tunduk, patuh pada ruh itu, bukan pada jasad ini. Maka pada saat orang tergeletak mati tadi semua, maka yang jasad ini, yang selama ini ada, yang jasad ini, misalnya katakanlah namanya Udin, yang Udin yang geletak ini, padahal yang Udin sudah pergi. Mana Udin yang sesungguhnya? Pada saat Udin, kaki Udin, Udin ingin makan, kaki Udin yang melangkah, tangan Udin yang mengambil nasi, mulut Udin yang memakan nasi, yang kenyang perut Udin, yang ngerasa Udin. Tapi mana Udin yang sebenarnya? Siapa Udin yang sebenarnya? Udin itu yang bukan tergeletak itu. Pada saat si Udin sudah keluar dari tubuh itu, tinggallah cangkang Udin. Manusia sibuk, yang diurus adalah cangkangnya, padahal dia akan balik ke ruhnya. Itulah kenapa kita harus punya dua ayah, ayah jasmani, ayah ruhani. Ayah jasmani mendatangkan kita secara tanajul dari Allah ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan. Lahirlah kita di dunia dari nafsul kamilah, mardiyah, rodiyah, kepada mutmainah, mulhimah, lawamah, ammaroh. Lahirlah kita di nafsul ammaroh. Berarti dalam martabat iblis, martabat jin, martabat api. Tapi manusia tidak mau berubah. Pada kata Allah, inna nafsu la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, ammaroh itu adalah selalu membawa kamu, membawa kepada keburukan. Tubuh ini selalu membawa keburukan. Yang berbuat maksiat ini tubuh ini, bukan ruhnya. Tapi ruhnya nggak ada pilihan lain, mengantarkan si jasad untuk maksiat. Itulah si jiwa. Bedakan ruh dan jiwa. Inilah jiwa kita ini adalah, Allah menyebutnya apa namanya, jiwa. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa harus mencicipi mati. Dakoyaduku da'ikun. Tapi sebetulnya karena nafsun adalah sifatnya mu'annas, maka Allah ganti da'ikun menjadi da'iqatul, da'iqatun. Artinya sifatnya mu'annas harus mu'annas. Maka artinya setiap yang hidup mencicipi. Kenapa disebut mencicipi? Karena kamu tidak akan pernah mati. Ruhmu keluar, tidak akan mati. Karena kamu itu bukan jasad yang berletak itu. Itu diciptakan dari lotek, dari karedok, dari wadi, mani, manikam, dari seblak. Cangkangnya itu casingki. Itu hanya, ini HP itu bukan ini. SIM card. Ruh itulah yang dimasukkan SIM card. Yang ditanya provider SIM card. Yang diminta bayaran kuota SIM card. Kalau nggak ada SIM cardnya perlu bayar kuota nggak? Nggak. Kalau nggak ada kuota, bisa ngobrol nggak? Bisa telepon nggak? Bisa menerima WA nggak? Nah inilah banyak manusia sekarang kirim doa ke Allah nggak diterima. Karena dia nggak mengaktifkan SIM cardnya. Dia kirim WA, masih bulat, masih contreng satu. Nunggu biru nggak dibuka-buka udah setahun. Itu banyak doa manusia. Doanya sering. Nah, tapi nggak diterima. Bukan nggak diterima. Doa itu wajib, ud'uni astajib lakum. Masalahnya WA-nya. So, kita setiap orang ada WA. Kalau gitu udah sampai, dibalas nggak? Dibalas. Kenapa saya WA gua nggak dibalas? WA lu lihat dulu. Itu udah biru belum? Udah contreng 2 belum? Lu doanya baru contreng 1. Itu berarti masih di sisi lu. Lu terhijab oleh apa? Oleh nggak adanya kuota. Mati ruh lu itu. Si ruhnya mati. Belum dikasih kuota. Si SIM cardnya mati. Belum dikasih kuota. Maka ruh itu ada matinya. Nggak ada matinya. Hanya habis kuota, ada kuota. Tapi yang mati adalah HP-nya. Maka harus diapain? Dicas. Tadi. Tapi cas ada batas waktunya. Cas, habis, cas, habis, cas. Lama-lama hancur HP-nya. Bisa dicas nggak? Nggak bisa, udah jadi mayat, nggak bisa, udah nggak ada hidup. Ini kadang-kadang manusia dari HP aja sebetulnya kita udah ngerti Tuhan. Dari HP aja kita bisa ma'rifat pada Allah sebenarnya. Tadi semua. Kita giliran mau punya apa namanya HP saja, maka doanya panjang ada gunanya. Makanya tadi sudah ngerti hakikat SIM card adalah ruh. Casing ini adalah HP, berarti ngedoa itu bukan pakai biwir ini. Ini mah tukang nyinyir, tukang jelek, jelekin orang. Mata ini mah bukan untuk melihat Allah, mata ini melihat jengkol, lihat pete, lihat rana, lihat bujur.
Pahami. Yang melihat adalah mata hati. Kata Allah, fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Bukan buta mata di sini, tapi buta mata yang ada dalam hati. Tadi semua. Itulah kenapa orang dalam sholat kasih adan. Adan itu apa? Dari kata udun. Udun itu telinga. Adan bunyi di masjid, tapi ininya udun. Ini budeg. Pergi sih pergi, tapi budeg. Sholat sih sholat, tapi mati. Tadi semua. Maka tadi, sholatnya balik, hanya balik iman pada bedug aja. Iman pada adan. Bukan pada Allah, pada adan. Tadi semua. Habis sholat, pelit. Pulang sholat, pelit. Berangkat sholat, senang judi online. Balik sholat, tetap judi online.